Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Maaf ya Ustadz Syah, Mabib tadi ditinggal. Ya Kenyang Allah. banget, enak. Ya Allah. Enak banget. Kita lanjut lagi ya. Karena jamaah di rumah, saya udah janji mau bacain pertanyaan-pertanyaan masuk lagi nih yang ada di sosial media. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Wah, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari hamba Allah. Instagramnya dari Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi teman yang suka mengungkit-ungkit kesalahan seseorang? Walaupun orang tersebut udah minta maaf, tapi masih aja diungkit-ungkit. Nah, ini Ustadz Maulana. Menghadapi orang yang dendam lalu mengungkit-ungkit masa lalu, mohon maaf tanpa menggurui, ini jadi ujian buat kita sebenarnya. Jadi ujian buat kita. Berarti kita masih ada masalah sama dia. Berarti harus memperbaiki diri. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kembali. Berarti ada yang belum ikhlas di antara kita sama beliau. Atau beliau sama kita. Kalau begitu, usahakan lebih tingkatkan ibadah kita. Dengan meningkatkan ibadah, ada doa, ada sedekah, ada sebagainya. Mungkin kita kurang sedekah sama dia. Tahadu tahabu. Insya Allah akan meredamkan dendam itu jikalau kita bersedekah. Tasaddaku fa inna sadaqakum ikakum minar. Dan yang paling penting, semua berpeluang untuk melakukan kesalahan. Mungkin dia berbuat kesalahan, kita jangan memandang kesalahan. Justru kita lebih memperhatikan kesalahan kita. Karena kita pun tidak menutup kemungkinan berpeluang untuk berbuat kesalahan. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @hambaAllah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi dendam yang berujung fitnah? Sampai akhirnya saya dikeluarin dari tempat kerja karena teman saya merasa syirik dengan posisi dan jabatan saya saat ini. Ini Habib nih, ini urusan kantor nih, kadang-kadang banyak banget kayak gini. Ada aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita dizolimin, kita dihinakan, kita bahkan sampai dikeluarkan dari kerjaan kita, yakin bahwasanya Allah ialah penolong kita. Yahdi ma yasha wa yu'adzibu ma yasha. Allah kasih hidayah kepada Allah kehendakin. Allah kasih petunjuk kepada yang Allah inginkan. Dan Allah akan mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Dia zalimin saya, dia hinakan saya, dia sirik sama saya, dia fitnah saya, membuat saya berhenti dari kerjaan saya. Allah sebaik-baiknya memberikan hukuman. Karena innallaha biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi nggak usah takut. Jalankan kehidupan ini santai. Bahwasanya Allah kasih kebaikan. Boleh jadi kerjaan di situ gajinya cuma 2 juta. Besok kita dikasih rezeki sama Allah, kerjanya bisa 4 juta. Jadi nggak usah takut. Bismillah. Amin. Yakin Allah penolongnya. Nggak usah galau. Galau adalah milik mereka yang tidak kenal Tuhannya. Luar biasa. Makasih banyak kami atas penjelasannya. Galau milik orang yang tidak punya Tuhan. Nah, bahaya itu. Dan ingat, kalau ada yang membencimu, sungguh dia telah menghabiskan waktu untuk mengingatmu. Kita lanjut dulu. Nih waktunya sekarang kita mendengarkan muhasabah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sekaligus doa dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beberapa kali dizolimi dan memang hidup beliau tidak pernah mulus dari rintangan. Nabi SAW diuji beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi terzalimi di Taif, Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Allah, jangan engkau balikkan kampung mereka, jangan engkau timpakan gunung yang besar di depanku ini kepada mereka. Berikan saja petunjuk hidayah kepada mereka karena mereka belum mengenalku. Kedua kalinya Nabi SAW dizalimi juga oleh Suraqah, hendak dibunuh oleh Suraqah. Nabi berdoa mengangkat tangan dengan mengatakan, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, aku cukup dengan keburukannya si Suraqah ini. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Lalu Allah membuat Suraqah terperosot masuk ke dalam padang pasir kudanya. Ini adalah ajaran doa dari Nabi SAW ketika kita memang dalam keadaan terdesak. Ketika memang sudah terzolimi banget, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seorang sahabat Sayyidina Amr bin As, ketika difitnah, dizolimi, dia pun mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, "Ya Allah, kalau fitnah, kalau yang dikatakannya ini benar, maka maafkan saya. Tapi kalau ini adalah fitnah kepada saya, maka panjangkan umurnya dalam keburukan." Jadi kadangkala memang ada sahabat yang memang tidak tahan dizolimi, sehingga Allah kabulkan doanya, orang tersebut tadi dipanjangkan umurnya tapi dalam kesengsaraan. Namun kata ulama, ini adalah sesuatu cara membalas dengan rugi.
Kenapa? Karena pada saat terzalimi kita mendapat kesempatan emas untuk berdoa agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh nggak saya balas keburukannya? Boleh, tapi sangat rugi. Ruginya bisa double, bisa 2 kali. 1, tidak dapat balasan dari Allah. Yang kedua, bisa saja kita termasuk zalim karena balasan lebih berat dibandingkan apa yang pernah dilakukannya. Maka yang paling benar ketika terzalimi bukan dendam, bukan sakit hati, bukan daripada berlarut-larut, tapi mengangkat tangan. Ya Allah, angkat derajatku sehingga orang ini tidak bisa lagi menghina aku. Amin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami disebabkan karena kesalahan dan saat kami lupa kepadamu ya Allah. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran, maka bantu kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami jikalau itu buruk dan bantu kami untuk menjauhinya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.